Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmatunisa dengan NIM C13236021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Direct Marketing. Untuk yang pertama yakni ada Direct Marketing sendiri berfokus pada level individu. Direct Marketing ini sangat membutuhkan database atau komputer sistem dan software. Mengapa direct marketing itu growing atau bertumbuh? Karena satu, terdapat choice atau pilihan. Banyaknya pilihan mengharuskan perusahaan untuk langsung menawarkan secara spesifik kepada konsumen. Yang kedua, banyaknya informasi yang tersedia. Yang ketiga, tekanan yang lebih besar pada anggaran konsumen. Yang selanjutnya yakni informasi merupakan bahan bakar atau bahan bakar utama dari direct marketing itu sendiri. Tanpa adanya informasi akan berbahaya. Hal tersebut dikarenakan tidak bisa jalan tanpa uang. Informasi juga dapat digunakan untuk menyeleksi prospek atau konsumen yang tidak appropriate. Kemudian seorang marketers akan selalu mencari dan melakukan research untuk memahami keinginan, kebutuhan, dan motivasi konsumen. Beberapa sumber informasi berikut. Yang pertama ada market research. Untuk memahami bagaimana, kapan, dan mengapa orang memutuskan untuk membeli pada produk spesifik, ini akan membantu menurunkan atau mengurangi biaya yang terbuang sia-sia dan menghindari mendekati orang pada waktu yang salah atau waktu yang tidak tepat. Kemudian menyoroti kesalahpahaman tentang pesan dan produk yang berarti kita dapat membuat pesan kita lebih relevan. Ya, kemudian kita bisa menemukan mengapa orang tidak menjawab komunikasi kita. Hal tersebut mungkin saja tidak menyukai penawaran kita, tetapi dalam data tertentu bisa saja mereka mengalami kesalahpahaman. Kemudian kita juga bisa menemukan apa yang customer benar-benar pikirkan tentang kita dengan database. Selain itu, kita dapat menentukan seberapa proaktif pesan kita dalam mengubah pendapat orang lain mengenai kita. Kemudian ada develop our database atau mengembangkan database. Yang selanjutnya ada the customer database. Pusat perencanaan customer database atau ini dapat berarti sebagai pusat perencanaan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran memiliki 4 tujuan utama, yakni yang pertama untuk memulai hubungan atau prospek, yang kedua untuk mengembangkan hubungan menjadi transaksi penjualan atau konversi, yang ketiga untuk menjaga hubungan atau membangun loyalitas, yang keempat untuk menghidupkan kembali hubungan yang telah berakhir atau mengaktifkan kembali. Kemudian basis data pemasaran sangat penting untuk manajemen tugas-tugas secara manajemen atau mengatur tugas-tugas secara efektif dan efisien. Kemudian database ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi nama yang tepat untuk komunikasi tertentu sesuai dengan nilai potensialnya dan kecenderungannya untuk tertarik pada suatu penawaran. Kemudian database memberikan kita waktu yang tepat untuk mengirimkannya. Bahkan database juga dapat mengirimkan bentuk kata yang tepat untuk digunakan berdasarkan pengetahuan kita tentang minat individu. Database juga membantu mencatat dan menganalisis respon berdasarkan segmen dan memberi informasi yang diperlukan untuk memprioritaskan dan menargetkan komunikasi di masa mendatang. Jadi, jika kita mengandalkan database, maka informasi yang terdapat di dalamnya itu harus relevan atau harus akurat dan up to date. Kemudian ada making marketing cost efficient. Agar pemasaran dapat berjalan dengan biaya yang hemat, maka kita harus menyampaikan hal yang tepat pada orang yang tepat dan waktu yang tepat pula. Mengatakan hal yang benar. Kita perlu memberikan informasi yang relevan, namun kita juga harus menyampaikan dengan cara yang sesuai. Kemudian ada menjangkau orang yang tepat. Berarti kita perlu mengetahui siapa di antara orang-orang dalam daftar kita yang menganggap pesan ini relevan dengan
saat ini atau keadaan saat ini. Kemudian memilih waktu yang tepat. Hal ini karena pengaturan waktu sering diremehkan sebagai alat pemasaran. Kemudian yang selanjutnya ada customer profiling and segmentation. Direct marketing dapat menjadi proses yang mahal. Meskipun mahal, pemasaran langsung makin banyak digunakan oleh marketers pada akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan kita dapat menargetkan kelompok atau segmen individu dengan pesan yang sangat spesifik dan menghindari atau mengurangi banyak pemborosan yang terkait dengan iklan berskala luas. Kita juga dapat memutuskan siapa saja yang masuk ke dalam kelompok yang mana dengan melakukan analisis dan profiling. Selanjutnya ada customer analysis, eh, dimulai dengan menganalisis pelanggan terbaik, apa jenis bisnis mereka, di mana mereka berada, kemudian berapa banyak yang mereka habiskan ketika bersama kami, kapan mereka memperbarui, dan sebagainya. Berdasarkan prinsip Pareto, 80% pendapatan atau keuangan biasanya berasal dari 20% pelanggan. Tujuan pemasaran langsung adalah mengidentifikasi 20% tersebut sehingga menganalisa atau membuat profil menggunakan profil tersebut untuk menargetkan pelanggan atau prospek lain yang memiliki karakteristik yang sama atau serupa. Yang selanjutnya ada the marketing communication plan. Ini berarti bahwa basis untuk meraih perkiraan dengan memaksimalkan bisnis dari kelompok customer yang paling menguntungkan. Dan mengoptimalkan sumber daya. Pendorong utama dari rencana ini adalah anggaran. Oleh karena itu, budgetnya adalah ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi biaya dan keuntungan yang diharapkan pada tiap aktivitas. Yang kedua, ada membandingkan antara perkiraan dengan kinerja aktual. Dan yang terakhir, ada membantu dalam memutuskan antara strategi alternatif dengan memprediksikan bisnis yang akan dibuat masing-masing. Kemudian ada the campaign planning process yang meliputi 1. Menentukan tujuan. Nah, tujuan ini harus ditentukan. Kenapa? Kayak misalnya timbul pertanyaan, mengapa kita harus melakukan ini? Kita harus menggunakan unsur SMART, yakni specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Yang kedua, yakni ada 1 tahap atau 2. Kalau kita mengirimkan ke customer yang sudah kita kenal, maka yang akan kita gunakan yakni one stage. Sedangkan two stage digunakan ketika kita akan mengirimkan ke konsumen yang belum kita kenal. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi target audience. Siapa sih yang akan menjadi target audience kita atau siapa yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Kemudian di mana mereka, apa cara terbaik untuk memposisikan mereka. Dan yang keempat ada memilih pendekatan komunikasi umum seperti broad scale media advertising yang meliputi TV, radio, web, dan sebagainya. Yang kelima ada memutuskan waktu yang tepat. Biasanya faktor pentingnya harus timingnya itu harus tepat. Yang keenam ada membuat kerangka rencana kreatif. Yang ketujuh ada book media. Yang kedelapan ada menghasilkan materi iklan. Dalam hal ini kita harus mencantumkan bagaimana konsumen merespon. Dan yang kesembilan ada mempersiapkan untuk menghadapi iklan, contohnya CTA button atau call to action button. Yang ke-10 ada menyampaikan pesan, yang ke-11 ada mencatat rincian dan untuk pengukuran dan evaluasi. Yang ke-12 ada akuisisi atau retensi. Nah, pada bagian ini terdapat CAC atau Customer Acquisition Cost yang berarti biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Kemudian yang selanjutnya ada taking the long term view. Untuk yang pertama ada developing and managing customer relationship.
Nah, perusahaan zaman sekarang ini biasanya melihat atau mencari hubungan keberlanjutan dengan pelanggan mereka. Tidak hanya berdasar pada transaksi atau penjualan saja, tetapi pastinya ini akan memakan biaya. Kemudian mengadopsi strategi yang berfokus pada pelanggan atau customer focus strategy dapat memaksimalkan the lifetime value setiap pelanggan dengan cara needs and offering timely solution. Kemudian blue ocean strategi itu ada empat, terbagi menjadi empat. Yang pertama ada eliminate, reduce, raise, dan create. Selanjutnya ada customer retention is the key, atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu adalah kunci. Mendapatkan pelanggan baru itu merupakan sebuah pencapaian, tetapi itu bukan merupakan akhir karena itu baru setengah perjalanan. Karena kita pasti akan kita mau nggak mau harus mempertahankan pelanggan tersebut. Kita tidak hanya memberi benefit ke customer relationship, tapi bisa menambah keuntungan dan mengurangi biaya iklan. Pelanggan yang dengan menjaga loyalitas pelanggan atau menjaga kesetiaan pelanggan, nantinya pelanggan tersebut akan berdampak positif pada kita. Eh, dengan simpelnya, pelanggan yang setia dengan kita, maka otomatis dia akan merekomendasikan kita kepada orang lain. Kita bisa menjaga pelanggan dengan kembali ke database. Hal tersebut karena pelanggan memiliki kebutuhan dan pendekatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kita harus menggunakan cara yang berbeda pula. Nah, kita bisa memakai database sehingga kita bisa mengelola customer berdasarkan segmentasinya. Uh, konsumen FRM analysis ini ada tiga, yakni yang pertama forecast of new product sales atau biasanya cross selling dan potensial. Kemudian ada forecast of upgrade sales atau upselling potensial. Dan yang terakhir ada detail uh, action plans exploiting their opportunities. Apa yang membuat konsumen itu loyal? Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan itu sendiri. Maka yang membuat pelanggan itu bisa loyal sama kita itu adalah kepuasan mereka sendiri. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Meskipun loyalty itu dapat diukur dengan kebiasaan, akan akan tetapi itu akan benar-benar diketahui dengan bagaimana attitude dari customer itu. Sikap dari konsumen tidak bisa diketahui kalau tidak ada kontak reguler atau feedback, contohnya seperti kuesioner. Uh, dengan kita membagikan kuesioner kepada konsumen, maka kan kita akan mengetahui feedback konsumen mengenai kita. Nah, dengan adanya feedback tersebut akan berdampak pada kita. Kemudian loyalitas bukan merupakan one way system, bukan merupakan sistem satu arah. Jadi loyalty bisa didapatkan kalau kita memberi benefit kepada customer. Loyalitas tidak bisa didapatkan hanya dari marketing komunikasi saja. Contohnya seperti iklan. Jadi kita harus menggunakan semua aspek. Kita harus mempunyai committed staff atau staff yang berkomitmen atau memiliki kemampuan baik. Munculnya kesetiaan pelanggan yang logis adalah uh, biasanya disebabkan oleh karena kita yang sikap kita terhadap pelanggan, kepedulian kita terhadap pelanggan. Loyalitas pelanggan yang fokus dengan kita contohnya bisa diberikan dengan cara kita memberikan diskon. Tidak akan bertahan lama. Hal tersebut tidak akan bertahan lama karena
Diskon itu biasanya hanya akan menarik konsumen secara sementara. Karena diskon tersebut juga tidak memiliki value lebih. What do customer value in a relationship? Dengan produk yang baik pada harga yang pas atau harga yang sesuai, maka itu dapat memengaruhi pelanggan karena tidak semua pelanggan itu uh, karena tidak semua pelanggan itu intinya kayak pelanggan itu ada yang sensitif dengan harga sehingga kita harus bisa menempatkan produk yang baik pada harga yang sesuai. Kemudian ada nyaman dan mudah diakses atau mudah ditemui. Contohnya obat juga beli di store di Alfamart biar mudah diakses, efektif dan cepat dalam menyelesaikan kebutuhan konsumen kita. Kemudian ada privilege status as a non-customer, ada appropriate contact and communication. Contohnya kita tidak kita sebisa mungkin menghindari untuk melakukan spam email karena hal tersebut bisa saja mengganggu customer. Kemudian yang selanjutnya ada mengantisipasi kebutuhan pelanggan berdasarkan database. Kita harus profesional atau menguasai produk kita dan friendly. Hal tersebut akan berdampak kepada konsumen. Sebagai simpelnya saja ya, jika konsumen bertanya tentang suatu produk kepada kita dan kita tidak mengetahui produk tersebut, maka konsumen akan menimbulkan reaksi ragu akan produk tersebut atau mungkin bisa saja pelayanan yang kita kurang ramah akan berdampak pula pada konsumen dan pada kita akan berdampak negatif pada bisnis. Komplain akan menjadi best friend. Komplain yang dihandle dengan hal tersebut dapat dijelaskan dengan komplain yang bisa kita handle dengan baik akan memberikan dampak positif pada kita, akan menjadi masukan yang membangun. Kemudian customer retention bisa menjadi hal yang signifikan, yang dapat mengurangi marketing cost atau biaya pemasaran. Kepuasan pelanggan bisa diukur dengan survei. Dengan adanya survei kita bisa melihat seberapa puas pelanggan terhadap produk kita ataupun pelayanan yang telah kita berikan. Kemudian ada customer satisfaction surveys. Ini merupakan suatu ide yang bagus karena kita bisa menghandle permasalahan yang ada. Dengan adanya survei ini, kita bisa membuat komunikasi dua arah antara kita dengan customer kita. Kita bisa memakai rating, review, kemudian survei, kemudian feedback, dan sebagainya. Kemudian ada relationship marketing. Nah, tidak hanya memberikan produk yang baik dengan konsumen, tetapi membangun relasi juga bisa kita lakukan, membangun relasi yang baik bisa kita lakukan dengan konsumen. The relationship marketing idea itu merupakan poin yang harus kita atur, harus kita jaga dengan baik untuk menjaga loyalitas konsumen. Karena setiap relationship yang baik dengan konsumen akan menyenangkan, akan memberi kepuasan kepada konsumen. Kemudian ada customer communication, ada dua jenis, yakni customer care communication untuk membangun relasi. Contohnya iklan yang tidak terang-terangan menjual produk seperti iklan seperti storytelling yang diselipkan iklan, tetapi iklan tersebut tidak terlalu menampakkan, tidak terlalu terlihat. Kemudian ada sales oriented communication atau langsung menjual produk atau biasa disebut dengan hard selling. Terkadang bisa menggabungkan kedua itu sehingga jika digabungkan biasanya akan menjadi soft selling. Bisa juga customer care content
diselipkan dengan jualan produk. Pemilihan waktu yang tepat menjadi salah satu faktor kunci. Kemudian program retensi menyediakan biaya untuk menjaga dan mengembangkan. Akan tetapi, biayanya biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan pelanggan baru. Siapa saja pelanggan yang memiliki probabilitas paling menguntungkan? Kemudian ada 5 key stage in developing retention and loyalty. Yang pertama ada classification of customer, segment analysis, program streaming, communication planning, dan yang terakhir ada testing and evaluating. Selanjutnya ada classification of customer. Step pertama untuk segmen yakni yang pertama ada business and communication. Biasanya ada B2B or B2C, kemudian ada high and low value, yang ketiga ada percentage of their annual expenditure atau share of your customer, yang keempat ada single and multi-product purchasing patterns, yang kelima ada payment performance, yang keenam ada upsell customer atau split into time sense lifetime order customer, dan yang ketujuh ada possessions. Kemudian ada segment analysis. Profile of segment analysis ini biasanya meliputi gender, usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Customer needs and expectation and the cost of serving their business. Kemudian yang ketiga ada potential lifetime value atau biasanya semakin panjang itu akan semakin tinggi value-nya. Kemudian ada expected repurchase rates, acquisition cost, and potential payback period. Kemudian ada communication planning. Nah, communication planning ini ada 5. Yang pertama ada welcome atau biasanya untuk pelanggan baru, kemudian ada upsell, biasanya untuk pelanggan lama, ada cross sale, kemudian ada prevention of Demonstrasi and variety scale biasanya itu contohnya udah di wishlist. Kemudian yang terakhir ada reactivation. Yang selanjutnya ada testing and evaluation. Nah, di testing ini biasanya contohnya ARB testing. ARB ini biasanya paling bagus meskipun bisa melakukan ARB testing atau yang lainnya kita harus melakukan research marketing terlebih dahulu. Kemudian ada general rules for building loyalty, develop dialog, seperti contohnya seperti Shopee memberi reward ke pelanggan yang mau memberi survei, atau biasanya sales oriented communication. Kemudian ada regular atau communication programmers, contohnya welcome letter, special letter, atau customer care communication. Kemudian ada personalized communication, contohnya halo pelanggan baru, mari kita check out produk yang telah kamu masukkan ke keranjang kuningmu. Nah, feedback yang diharapkan biasanya digunakan untuk mengembangkan. Kemudian ada make your database, work from your database to your send affection. And finally, an appropriate action. Kemudian ada tracking recency, fast and fulfillment of request and order, dan yang terakhir ada instant access to information enables to your personal service. Yang selanjutnya ada industri statistik. Nah, Asosiasi Perdagangan sering membuat analisis pasar tingkat tinggi secara berkala. Perusahaan independen membuat analisis tahunan untuk berbagai sektor industri
Kemudian berbagai perusahaan melakukan riset pasar seperti market assessment, KNOP, market assessment dan KNOP. Kemudian ada data monitor dan intel. Menghasilkan laporan tahunan tentang berbagai sektor industri. Kemudian ada public domain data. Selain laporan perusahaan dan sektor industri, ada banyak informasi umum yang tersedia dari pemerintah dan sebagian besar informasi tersebut gratis atau tersedia dengan harga terjangkau. Kemudian ada kantor statistik nasional menerbitkan katalog dan semua publikasinya ini termasuk ada mencakup tiga hal. Yang pertama ada survei pengeluaran keluarga, survei rumah tangga umum, kemudian ada survei pangan nasional. Kemudian ada Companies House Records. Companies House Record ini merupakan sumber daya yang bagus, namun catatannya berisi data mentah, sederhana yang tidak selalu ramah pengguna. Dan ada rented mailing list, ada sekitar 6.000 daftar konsumen dan bisnis yang tersedia untuk disewa di Inggris. Semua dapat dipilih berdasarkan kode pos, sehingga memungkinkan untuk memilih nama dan alamat ke area yang cukup kecil. Kemudian ada original research. Penelitian orisinal adalah penelitian yang dapat dilakukan sendiri atau secara mandiri. Penelitian orisinal memiliki dua klarifikasi besar, kuantitatif dan kualitatif. Kelemahan dari database adalah tentu saja kita hanya mengetahui data-data dari pelanggan yang sudah ada. Penggunaan riset marketing membantu menempatkan basis data dalam konteksnya. Kemudian ada using the internet for information. Sebagian besar sumber data sekunder dan statistik pemerintah hingga layanan perusahaan komersial tersedia secara online dan dapat diakses secara jauh. Bisnis online memiliki keuntungan nyata dalam mengumpulkan informasi pelanggan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan cookie atau perangkat yang memungkinkan penyedia situs untuk mengenali mesin browser. Memungkinkan bisnis online untuk melacak kemajuan pembeli melalui situs web. Dan ada mereka juga bisnis online ini juga bisa menggunakan survei online untuk mengukur banyak hal, termasuk kepuasan pelanggan terhadap situs. Materi selanjutnya ada using the information. Ada dua alasan utama untuk mengumpulkan data. Yang pertama untuk memungkinkan segmentasi pelanggan dan prospek, dan yang kedua untuk memungkinkan perusahaan mengusulkan produk, kemudian pemesanan dan pesan yang sesuai. Kemudian ada segmentasi. Segmentasi adalah pembagian file pelanggan dan prospek yang besar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil atau berdasarkan segmen. Sebuah perusahaan produk perkantoran dapat melakukan segmentasi ke dalam beberapa hal. Yang pertama ada perusahaan dengan dan tanpa departemen IT, kemudian ada pita ukuran memiliki hingga 50 karyawan, kemudian ada memiliki 51 hingga 100 karyawan, dan seterusnya. Kemudian ada independen versus bagian dari kelompok yang lebih besar atau kemungkinan karena dalam kemungkinan variasi dalam prosedur pembelian. Dan ada sektor industri, mungkin berdasarkan kode SIC atau kode lain seperti nomor dan kemudian ada riwayat transaksi jenis produk yang dibeli, waktu, frekuensi, hanya harga produknya, dan tidak adanya riwayat. Misalnya ditambahkan ke daftar oleh tenaga penjualan, dan yang terakhir ada sumber pertanyaan utama. Pelanggan dan prospek dapat dibagi menjadi beberapa segmen seperti lokasi, pemilik, dan orang yang menyewa properti serta orang tuan rumah yang lebih kecil. Kemudian ada pola pembelian, jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan usia, serta ada kepemilikan berbagai barang mewah.
Kemudian ada yang terakhir, ada rumah tangga dengan 2 mobil atau lebih. Segmentasi memungkinkan selektivitas, meskipun komunikasi langsung mungkin tidak dapat bersaing dengan media massa dalam hal biaya. Dalam hal biaya, selektivitasnya lebih besar, membuat menjadi pilihan yang lebih pilihan yang paling sistemnya lebih efektif atau paling efektif dalam banyak media, tetapi tidak dapat dicapai tanpa informasi yang terperinci. Kemudian ada beberapa cara untuk memutuskan siapa yang akan dipilih dan daftar atau dari daftar atau audiens. Yang pertama ada analisis basis data, tentunya jika membeli informasi individual yang terperinci tentang setiap prospek, ini adalah cara terbaik untuk memilih. Basis data akan memungkinkan untuk melakukannya. Kemudian ada mengidentifikasi keseluruhan kumpulan prospek untuk produk tertentu dan memilih mereka yang harus berada di pasar selama minggu atau bulan tertentu. Kemudian ada pengujian. Hal ini melibatkan pengiriman email ke daftar eksternal atau menjalankan iklan atau sisipan dan menganalisis balasannya. Respon dapat diprofilkan sehingga Anda dapat menargetkan lebih banyak orang yang sama. Jika waktu dan anggaran memungkinkan, cara ini jauh lebih dapat diandalkan daripada membuat asumsi tentang siapa yang akan tertarik. Kemudian ada profiling factors. Profil bisnis dapat berhubungan dengan uh, aturan perusahaan, jumlah karyawan, omset tahunan, lokasi geografis, akhir tahun keuangan, jabatan atau fungsi pekerjaan yang dihubungi, jumlah lokasi, ukuran armada, kemudian ada mobil perusahaan, bahkan jumlah makanan yang disajikan di restoran staff. Demikian pula dengan profil customer dapat berhubungan dengan komposisi rumah tangga atau anak anak atau tidak ada anak, kemudian tipe properti atau besar atau kecil, taman atau tidak ada taman, kemudian tipe akun atau mosaik, dan yang terakhir ada lokasi geografis dan sebagainya. Dengan mengisolasi faktor-faktor tersebut akan sangat membantu dalam menargetkan segmen yang lebih tepat tentunya, kemudian dapat mengurangi pemborosan dari biaya. Kemudian ada types and source of external data. Ada 2 jenis data prospek eksternal yang luas. Yang pertama ada data demografis, berarti informasi dasar tentang properti dan penghuninya. Kemudian data psikografis atau gaya hidup, terutama mengenai sikap, kesukaan, dan kebutuhan serta perilaku pembelian individu. Yang selanjutnya ada leader of loyalty. Ini mencakup 5, yakni yang pertama ada advokat, pelanggan, kemudian mempertimbangkan, kemudian prospek, dan tersangka. The leader of loyalty adalah perangkat yang berguna untuk membantu mengenali perbedaan antara berbagai jenis orang dan membantu menghasilkan komunikasi yang tepat. Komunikasi semacam itu akan diterima dengan baik karena mereka mengenali situs setiap orang dan menyampaikan pesan yang relevan. Kemudian kita dapat mengkategorikan pelanggan dan prospek sendiri sesuai dengan posisi mereka yang ada pada bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada tenaga penjualan dapat menggunakan tangga tadi untuk membantu mereka mengalokasikan waktu mereka, merancang strategi kontak yang tepat untuk masing-masing prospek sesuai dengan potensi mereka, dan memutuskan apa dan seberapa banyak yang harus disampaikan kepada orang-orang tentang produk mereka. Kemudian yang terakhir ada use of the ladder of loyalty. Hal ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada, jika kita cukup tahu tentang mereka untuk menargetkan segmen yang relevan atau yang kebetulan ada di pasar saat ini,
Misalnya, mungkin tidak efektif dari segi biaya untuk mengirimkan komunikasi langsung kepada mereka semua. Kita dapat memilih untuk memulai dengan pendekatan media berskala besar menggunakan televisi, media cetak, atau bahkan poster dengan penawaran yang sangat sederhana untuk menggoda mereka, untuk membuat mereka agar tertarik kepada kita. Kemudian inilah sebabnya mengapa banyak perusahaan asuransi langsung memulai dengan iklan berskala besar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.